menyampaikan rencana, karena cita perlu dibangun bersama. Teman-teman, saya menuliskan ini sebagai subbab tersendiri karena merasa hal ini penting untuk dibahas, bahwa penting sekali untuk menyampaikan rencana di awal proses dengan calon pasangan kita. Sampaikanlah hal ini sedari awal sehingga kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan untuk dipegang. Maksud rencana di sini apakah, Mbak? Rencana yang saya maksud dapat meliputi hal-hal berikut. Nanti setelah menikah akan berdomisili di mana? Karena bisa jadi kita memiliki amanah untuk tinggal bersama dengan orang tua, atau orang tua memiliki konsiderasi tertentu bahwa anaknya hanya boleh tinggal di kota yang sama. Memungkinkan atau tidak jika ternyata pasangan kita ingin membawa kita untuk tinggal menetap di lain negara, dan sebagainya. Apakah setelah menikah saya boleh bekerja? Pertanyaan ini biasanya perlu ditanyakan kepada calon suami karena mungkin ada yang memiliki preferensi agar istrinya tinggal di rumah saja, boleh meningkatkan skill dan kapasitas namun tetap berfokus di rumah. Namun bisa jadi di pihak calon istri ada preferensi untuk membaktikan diri, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari agar memberi manfaat berarti. Kalau saya mendapatkan rezeki untuk melanjutkan sekolah, apakah diizinkan? Hal ini bisa berlaku bagi kedua belah pihak. Siapa tahu salah satu di antaranya sudah memiliki pekerjaan tetap yang mapan sehingga berat jika harus ditinggalkan. Perlu juga ditanyakan, apakah calon suami keberatan jika sang istri melanjutkan sekolah lagi? Apakah diperbolehkan di dalam negeri atau juga di luar negeri? Karena alasan pekerjaan atau pendidikan, jikalau nanti harus LDM-an, long distance marriage, bagaimana? Tidak ada yang pernah tahu dengan roda kehidupan. Bisa saja suatu saat karena natur pekerjaan suami mengharuskan untuk berpindah-pindah kota atau negara. Kira-kira sang istri bagaimana? Menyanggupi untuk ikut serta atau memilih untuk LDM-an sementara. Saya berasal dari keluarga sederhana. Saya masih memiliki 3 orang adik yang masih kecil-kecil. Apakah kamu berkeberatan jika saya mengirimkan uang bulanan untuk membantu orang tua membiayai sekolah adik-adik saya? Tak sedikit yang memiliki kasus serupa ini. Ada baiknya ditanyakan kepada calon pasangan agar lebih enak dalam menjalani kehidupan berumah tangga ke depannya. Sebagaimana sudah kamu ketahui, ayah saya sudah tiada, ibu saya sudah renta usianya. Saya adalah anak tertua. Apakah kamu bersedia jika ibu tinggal bersama di rumah nantinya? Tanyakanlah perihal ini kepada calon pasangan. Tidak sedikit saya menemui kondisi seperti ini, dan memang butuh kelegowoan untuk tinggal bersama, karena memang hakikatnya yang paling baik adalah tidak ada 2 nahkoda dalam satu kapal yang berlayar bersama. Beberapa pertanyaan di atas adalah contoh pentingnya menyampaikan rencana ke depan mengenai beberapa kondisi yang mungkin memang akan terjadi di masa mendatang. Bisa juga loh menyampaikan rencana format pernikahan kalau memang sudah masuk masa meminang. Tanyakan konsep yang diajukan mau seperti apa. Saya paham betul, tidak semua keluarga sudah memiliki pemahaman Islam yang sama. Ada yang ingin pernikahannya dilakukan secara besar-besaran, megah dan mewah, menawan, pun mengikuti adat istiadat suku kebangsaan. Bagi saya pribadi, konsep pernikahan adalah sesuatu yang masih bisa dirundingkan, pelan-pelan tanpa menyakiti perasaan orang tua tersayang. Ada beberapa hal yang mungkin masih bisa ditawar atau dikondisikan. Misalnya meniadakan musik dan hiburan. Gak perlulah yang sampai ngundang biduan, tapi mungkin bisa ditawar menggantinya dengan nasyid-nasyid keislaman. Menggunakan pakaian adat silakan saja, tapi pastikan diadaptasi mengikuti syariat, menutup aurat, tidak membentuk tubuh, dan tidak transparan. Jikalau tidak bisa dipisah antara ikhwan dan akhwat, tetaplah menjaga waktu sholat, jangan sampai terlewat. Pun sang akhwat mengenakan make up yang sederhana, sungguh tidak akan mengurangi kecantikannya. Sediakan makanan yang halal bagi para tamu undangan. Usahakan sediakan kursi yang banyak agar tamu dapat duduk menyantap makanan.
Balik lagi kepada perihal menyampaikan rencana. Mbak sendiri dulu bagaimanakah? Kalau saya pribadi, saya tidak memiliki syarat macam-macam untuk pasangan. Tidak ada kriteria khusus harus memiliki penghasilan sekian juta, sudah punya rumah atau kendaraan lainnya, atau harus keturunan kiai atau darah biru mana. Pada waktu itu, bagi setiap lelaki yang datang melamar, hanya ada satu persyaratan dari saya. Saya ingin sekolah setinggi-tingginya dan memberi manfaat seluas-luasnya. Itu saja. Maka silahkan bagi yang merasa mampu menyanggupi untuk melanjutkan proses. Tapi bagi yang tidak, proses ini cukup sampai di sini. Di masa itu, suami saya menyanggupi hal yang saya minta. Ia paham betul bahwa ia adalah bagaimana dari rencana masa depan saya. Maka lelaki sejati adalah mereka yang memegang janjinya. Lihatlah bagaimana akhirnya saya dan suami dapat saling mensinkronisasi cita. Itu semua bermula dari menyampaikan rencana di awal prosesnya. Saat kita sudah mengetahui kemana biduk rumah tangga akan dibawa, maka ikhtiar selanjutnya adalah kerjasama antar pemerannya. Saat kita bergerak menuju kutub yang sama, bukankah indahnya hasil akhir akan lebih cepat terlihat mata? Subbab 84 Purnama bersamamu. Jika pernikahan adalah menggenapkan separuh agama, maka ia hakikatnya menguatkan takwa, saling mengingatkan ketika alpa, menghimpun tangan untuk berdoa, semakin mendekat kepada keriduannya. Jika pernikahan meleburkan kata aku dan dia menjadi kita, maka seharusnya semakin banyak hal yang bisa dikerja, semakin banyak kebaikan dan manfaat yang dapat terukir dalam hidupnya. Karena beban satu orang telah dipikul berdua, maka saling meringankan beban, berbagi kelelahan, dan siap sedia berkorban menjadi bagian dari pilar keseharian. Jika pernikahan adalah membangun sakinah mawadah warohmah, maka ia akan menghadirkan ketentraman. Saat nasihat lembut diberikan tatkala melakukan kesalahan, saat berlomba beribadah menghiasi target harian, saat pengorbanan diberikan di tengah keterbatasan, saat lantunan doa tak kesudahan saling mendoakan kebaikan dan keberkahan. Jika pernikahan adalah mitkon ghalizo, ikatan yang amat kokoh, maka ia hakikatnya mencari teman sehidup sesurga. Mereka saling tolong-menolong di dunia, berharap agar Allah pertemukan lagi di jalannya yang mulia. Saat cinta tak hanya bersemikan kebaikan di dunia, namun juga membangun istana di surga, berharap menjadi akhir yang kekal sebagai kesudahannya. 22 Mei 2018